ditempatkan di sekolahnya itu tidak memungkinkan, otomatis kita akan dicarikan penempatan pada sekolah negeri yang lain. Pada seleksi P3K Guru tahun 2023, salah satu hal yang membedakan dengan seleksi di tahun sebelumnya yaitu seluruh formasi berada pada Dinas Pendidikan. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kira-kira seperti apa keistimewaan guru honor sekolah negeri sebagai penentu kelulusan seleksi P3K Guru tahun 2023. Di sini nanti kita akan melihat fakta bahwasannya baik itu dari teman-teman guru honor sekolah negeri, entah itu kebutuhan khusus maupun juga umum, ini nanti akan sama-sama diuntungkan ya. Nah, tentunya teman-teman sudah melihat statistik pelamar dari masing-masing daerah, yaitu jumlah pelamar kebutuhan khusus berapa, kebutuhan umum berapa, dan juga jumlah formasi yang dialokasikan itu berapa. Kira-kira seperti apa perhitungannya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita telaah dulu ya, yaitu kira-kira siapa saja sih guru honor sekolah negeri itu. Di sini kalau misalkan kita cek, yaitu untuk jenis penetapan kebutuhan P3K Guru 2023, maka di sini dibagi ke dalam dua hal, yaitu yang pertama kebutuhan khusus dan juga kebutuhan umum. Kalau misalkan kita cek, yaitu dari Kepmenpan RB, untuk kebutuhan khusus itu adalah bagi teman-teman guru honor sekolah negeri, baik itu THK 2 maupun juga guru honor sekolah negeri itu sendiri. Kemudian untuk kebutuhan umum itu yang tidak termasuk dalam kebutuhan khusus. Kemudian untuk kriteria pelamar kebutuhan khusus itu terdiri dari teman-teman yang pertama, yaitu pelamar prioritas, artinya teman-teman guru honorer yang sudah lulus passing grade tahun 2021 dan juga belum diangkat ya hingga sampai saat ini. Yang kedua yaitu ex-THK 2, kemudian yang ketiga itu guru non ASN sekolah negeri masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Kemudian untuk kriteria pelamar kebutuhan umum itu kira-kira siapa saja? Yang pertama itu adalah dari teman-teman lulusan PPG. Yang kedua, guru yang terdaftar di Dapodik. Nah, guru yang terdaftar di Dapodik ini dibagi ke dalam dua bagian ya. Yang pertama yaitu guru non ASN sekolah negeri terdaftar di Dapodik, masa kerja kurang dari 3 tahun, dan juga teman-teman guru non ASN sekolah swasta ya, entah berapa tahun pun masa kerjanya. Oke, setelah di sini kita mengetahui jenis penetapan kebutuhan P3K Guru 2023 yang dibagi ke dalam kebutuhan khusus dan juga umum. Kemudian kriteria pelamar kebutuhan khusus dan umum itu siapa saja. Kemudian di sini kita cek yaitu untuk pelamar di tahun 2023. Nah, di sini kalau misalkan kita itu disesuaikan ya dengan nanti mekanisme seleksi untuk urutan pemenangan atau pendistribusian formasi P3K Guru 2023 itu diurutkan mulai dari guru yang lulus passing grade atau pelamar prioritas ya. Nah, di sini sudah ada urutan tersendiri untuk pendistribusian formasi, dimulai dari THK 2, kemudian jika masih ada formasi dilanjutkan untuk diberikan kepada guru non ASN yang lulus passing grade. Kemudian formasi yang masih tersedia itu dilanjutkan untuk penempatan guru lulusan PPG yang sudah lulus passing grade. Kemudian berikutnya akan diberikan untuk guru honorer sekolah swasta yang sudah lulus passing grade atau termasuk dalam kategori pelamar prioritas. Nah, kategori pelamar prioritas itu terdiri dari 4 kategori ini. Nah, selanjutnya jika masih ada formasi diberikan kepada kebutuhan khusus untuk THK 2, kemudian ke guru non ASN. Kemudian sisa formasi akan diperbutkan oleh teman-teman dari lulusan PPG, guru honor sekolah negeri, dan juga guru sekolah swasta yang masuk dalam kategori pelamar kebutuhan umum, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita telaah ya, yaitu kira-kira dari ke seluruh kategori pelamar ini ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai guru honorer sekolah negeri yang kita bahas, yaitu sebagai guru yang memiliki keistimewaan. Nah, di sini yang pertama yang termasuk dalam kategori guru honor sekolah negeri itu adalah teman-teman kebutuhan khusus pelamar prioritas atau guru yang sudah lulus passing grade yang masuk dalam kategori ex THK 2, yaitu di sini.
yaitu THK2 yang sudah lulus passing grade. Ini adalah tentunya ini guru honor sekolah negeri ya, berasal dari guru honor sekolah negeri. Meskipun pada seleksi P3K Guru 2023 ini khusus untuk teman-teman THK2 itu boleh untuk tidak terdaftar di Dapodik itu bisa melakukan pendaftaran teman-teman. Nah, kemudian untuk yang kedua, ini adalah kebutuhan khusus dari pelamar prioritas atau guru lulus passing grade, yaitu guru non ASN, yaitu yang berada di sini ya. Ini adalah untuk yang kedua, guru honor sekolah negeri yang lulus passing grade dari jalur guru non ASN. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan khusus THK2, itulah masuk di sini. Artinya THK2 yang belum lulus passing grade tahun 2021 atau THK2 yang belum pernah ikut seleksi tahun 2021, ini adalah teman-teman termasuk dalam kategori guru honor sekolah negeri. Kalau misalkan yang terdaftar di Dapodik ya. Kalau misalkan tidak terdaftar Dapodik, ini adalah tidak memiliki sekolah induk kan, dan di tahun ini diperbolehkan untuk melakukan pendaftaran. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan khusus guru non ASN. Ini adalah guru honorer sekolah negeri teman-teman. Artinya memiliki sekolah induk ya. Kemudian yang keempat yaitu dari teman-teman kebutuhan umum guru non ASN, yaitu guru sekolah negeri yang masa kerjanya ini kurang dari 3 tahun. Ini juga termasuk dalam kategori guru sekolah negeri yang memiliki keistimewaan. Dan selanjutnya untuk keuntungan guru honor sekolah negeri, poin nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu tentunya di sini ada 2 keuntungan. Yang pertama, tentunya di sini teman-teman guru honor sekolah negeri ini memiliki sekolah induk kan. Nah, memiliki sekolah induk ini sangat diuntungkan dikarenakan apa? Untuk penempatan P3K Guru 2023 itu adalah meskipun seluruh formasi berada di Dinas Pendidikan, namun untuk pendistribusian formasi nantinya penempatan dilakukan di sekolah-sekolah negeri teman-teman. Tentunya di sini nanti tidak akan ada pergeseran antara guru induk oleh guru non induk, sehingga di sini kita yang masuk dalam kategori nomor 1 sampai dengan nomor 5 ini kita sangat diuntungkan. Nah, dikarenakan kita itu guru induk di sekolah yang nanti akan menjadi sekolah penempatan, tentunya kita akan menjadi pengunci kebutuhan ya. Dan ingat di sini kita tidak ada penguncian formasi, karena formasi di Dinas Pendidikan yang benar itulah pengunci kebutuhan. Kita sebagai pengunci kebutuhan artinya kita nanti tidak akan bisa digeser teman-teman. Dan dari secara alur ini adalah untuk seleksi P3K Guru tahun 2023. Artinya setelah teman-teman seluruhnya ini mengikuti yaitu proses seleksi administrasi yang dilakukan, ini nanti mengikuti mekanisme seleksinya masing-masing per kategori. Untuk teman-teman pelamar prioritas ini adalah langsung kita menunggu pengumuman hasil seleksi. Kita nanti akan ditempatkan di mana, yaitu untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade. Kemudian teman-teman THK2 dan juga guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Kita setelah lulus seleksi administrasi, kita mengikuti tes SCT, CAT BKM ditambah dengan seleksi kompetensi tambahan. Kalau misalkan Pemda kita ini nanti mengadakan. Setelah itu kita menunggu hasil seleksi ya, pengumuman hasil seleksi. Kemudian teman-teman dari pelamar umum, baik itu dari lulusan PPG, kemudian guru sekolah swasta maupun juga guru honor sekolah negeri, maka di sini kita ikut seleksi kompetensi sesuai dengan bidang jabatan. Setelah itu kita mengikuti seleksi kompetensi tambahan kalau misalkan daerah kita ini mengadakan. Kemudian setelah itu kita menunggu hasilnya. Nah, setelah kita di bagian pengumuman hasil melalui mekanisme seleksinya masing-masing, nanti akan di-ranking untuk penempatannya. Dimulai dari teman-teman lulusan passing grade yaitu pelamar prioritas, ini di ranking peringkat terbaik dulu. Kalau misalkan P1 sudah habis sesuai dengan mapel dan juga formasi jabatan yang dibuka di Pemda masing-masing. Jika masih ada formasi dilanjutkan untuk penempatan THK2. Jika masih ada formasi ini diberikan untuk yang teman-teman guru honor sekolah negeri. Kemudian sisanya untuk teman-teman pelamar umum ya. Tentunya untuk pelamar umum supaya bisa lulus ini kita harus lulus nilai ambang batas dan juga berperingkat terbaik dan juga masih ada tersedia formasi teman-teman. Nah, kemudian di sini misalkan ini adalah dalam hal perhitungan untuk jumlah formasi adalah sekian, kemudian pelamar kebutuhan khusus dan juga pelamar kebutuhan umum, tentunya kita bisa memprediksikan diri kita nanti akan bisa ditempatkan ataukah tidak. Dan kemudian di sini kita tentunya harus ingat juga bahwa untuk penempatan ini dari seluruh kategori pelamar, entah itu kebutuhan khusus maupun juga umum, setelah kita itu lulus seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik, maka di sini nanti kita akan ditempatkan di sekolah kita sendiri jika terdapat kebutuhan dan tidak menimbulkan kelebihan guru. Jika tidak tersedia di
Tentunya setelah nanti kita mengikuti seleksi menggunakan mekanisme masing-masing terkait tentang pengurutan pemenang dari seluruh formasi yang ada di Dinas Pendidikan, maka nanti kalau misalkan kita di sekolah induknya ada formasi, ada kebutuhan, nanti kita akan ditempatkan di sekolah kita. Sama halnya seperti contoh yang hasil di sini ya teman-teman. Misalkan di sini untuk peringkat 1. Nah, peringkat 1 di sini saya itu berada pada sekolah B. Kemudian saya nggak bisa ditempatkan di sekolah saya dikarenakan nanti akan terjadi kelebihan guru. Jadi yang dimaksud dengan kelebihan guru itu adalah misalkan seperti yang ada di contoh pertama ini. Maka di sini saya berada di sekolah ini, kemudian saya menjadi pemenang. Kemudian dari kelas 1, misalkan guru kelas SD, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu sudah diisi penuh oleh ASN semua, entah itu PNS maupun juga P3K. Nah, dikarenakan di sini saya itu tidak bisa kan ditempatkan di sini dan menimbulkan saya itu jadi kelebihan guru, maka saya akan dicarikan di sekolah lain. Yaitu sekolah induknya ini sudah sudah kelebihan guru, maka dicari atau ditempatkan di sekolah lain yang masih membutuhkan. Nah, di sini di sekolah kedua itu ada pemenang 2 ya, ada pemenang 2. Nah, di sini karena saya pemenang nomor 1, maka saya akan ditempatkan pada sekolah B, yaitu mengisi pada formasi guru kelas 3 yang masih belum diisi oleh guru ASN ini. Kemudian di sini untuk pemenang kedua, yaitu di sini karena di sekolah saya itu masih terdapat kebutuhan, maka saya ditempatkan di sekolah saya. Nah, kita ibaratkan ya di sini, yaitu saya itu lulus peringkat kedua. Nah, untuk formasi pertama ini adalah diberikan di sekolah saya, diisi oleh teman dari pelamar yang pemenang 1. Kemudian karena di sekolah saya ini masih ada kebutuhan kan, maka saya bisa ditempatkan di sini. Beda lain halnya kalau misalkan di sini sudah diisi oleh P3K, sudah diisi P3K atau PNS misalkan, maka di sini saya ini nggak bisa dari pelamar yang lulus urutan pertama ini ditempatkan di sini. Jadi kita akan dicarikan di sekolah-sekolah yang lain teman-teman. Dan kita ingat untuk penempatan itu berada di sekolah-sekolah negeri. Nah, kalau misalkan kita itu tidak memiliki sekolah induk bagaimana? Ya tentunya nanti kita akan dicarikan pada sekolah-sekolah yang lainnya. Jadi untuk guru honor sekolah negeri, yaitu baik itu dari THK 2, kemudian guru non ASN, kemudian dari THK 2 guru non ASN, kemudian guru sekolah negeri pelamar umum. Ini kita memiliki sekolah induk sehingga kita itu nanti bisa berpeluang lebih besar untuk nanti mendapatkan penempatan. Misalkan di sini sebagai contohnya kita ambil dari guru kelas ya. Guru kelas di sebuah Pemda itu membuka formasi 82. Kemudian setelah dilakukan pendaftaran, maka yang sudah lulus seleksi administrasi berdasarkan resume untuk THK 2 itu ada 2. Guru non ASN yang lulus PG itu ada 10, kemudian lulusan PG ada 4, kemudian guru swasta ada 20. THK 2 untuk kebutuhan khusus ini adalah 4, kemudian non ASN ada 10, kemudian sisanya seluruh pelamar ini diacak ya, totalnya ada 32. Nah, tentunya nanti yang akan diurutkan penempatan yang pertama adalah dari 82 ini ditempatkan dulu untuk teman-teman yang 2 orang dari THK 2 ini. Nah, mereka itu akan ditempatkan di sekolah induknya kalau ada kebutuhan, kalau tidak akan ditempatkan pada sekolah-sekolah lain yang masih membutuhkan. Tentunya untuk tahap awal penempatan ini nanti masih akan banyak, yaitu kebutuhan-kebutuhan di sekolah-sekolah negeri ya. Kemudian guru non ASN pun juga demikian. Tentunya kalau misalkan kita guru non ASN sudah sejak lama kita mengatur strategi supaya nanti kita bisa ditempatkan di sekolah kita. Misalkan kalau dulu itu di sekolah saya itu sudah penuh guru PNS-nya, maka saya pindah ke induk di sekolah negeri yang lain yang masih ada kebutuhan sehingga saya bisa ditempatkan di sana. Kemudian lulusan PPG nanti akan dicarikan sekolah negeri untuk penempatannya. Nah, kalau misalkan di sini semua sudah tercover misalkan. Nah, kemudian untuk yang guru honor sekolah swasta. Nah, nanti nggak bisa ditempatkan di sekolah swasta. Nanti akan ditempatkan di sekolah-sekolah negeri yang dicarikan, yaitu tempat yang masih lowong, teman. Nah, kita bayangkan kalau misalkan dari teman-teman yang nggak punya sekolah induk misalkan, entah itu guru honor sekolah negeri maupun swasta, ditempatkan di sekolahnya itu tidak memungkinkan, otomatis kita akan dicarikan penempatan pada sekolah negeri yang lain. Nah, di sekolah negeri yang lain itu nanti kita tidak boleh menggeser guru induk yang ada di sana. Kecuali contohnya seperti ini, yaitu terdapat 2 kebutuhan namun hanya ada 1 guru honorer, maka kebutuhan yang 1 ini bisa diisi dari guru non induk ya.
Kalau misalkan semua sudah full, maka di sini nanti perankingan itu akan diurutkan ke urutan pemenang berikutnya. Jadi bisa jadi untuk teman-teman yang guru lulus passing grade atau mau juga kebutuhan khusus karena di sekolahnya nggak ada kebutuhan, nggak bisa ditempatkan di sekolah manapun, karena di sekolah manapun tersebut itu sudah ada guru honorernya dan nggak bisa digeser, maka bisa jadi nanti teman-teman yang dari penerima kebutuhan khusus ini tidak bisa jadi dapat penempatan, malah nanti untuk penempatan itu diberikan untuk ke urutan pemenang berikutnya ya. Bisa jadi teman-teman guru sekolah negeri ini nanti akan bisa ditempatkan. Namun syaratnya itu adalah harus lulus nilai ambang batas ya teman-teman. Itulah untuk gambaran keistimewaan guru honor sekolah negeri pada seleksi tahun 2023 ini sebagai penentu kita lulus dan juga ditempatkan. Oke, semoga saja dari seluruh kategori pelamar di tahun ini bisa ditempatkan semua ya dan lulus menjadi ASN P3K. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.